Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmania, NIM 230604996 dari Prodi PGSD angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Penerapan Pendekatan Kontekstual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Adapun latar belakang dari penelitian ini, berpikir kritis adalah sebuah proses pemikiran seseorang mengelola cara berpikirnya lebih dalam, bukan cara berpikir keras. Tetapi bagaimana kemampuan berpikir kritisnya diolah lebih terperinci pemikirannya. Sesuatu hal yang dibuat menjadi konkret menurut Istiani, Nurhadina, Julia, dan Rinaldi, berpikir kritis adalah aktivitas kognitif yang berkaitan dengan penggunaan daya nalar atau pemikiran. Oleh karena itu, diharapkan pendidikan di sekolah, terutama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi norma, siswa dilatih untuk menggali kemampuan dan keterampilan dalam mencari, mengolah, dan menilai berbagai informasi secara kritis. Pemahaman siswa terhadap norma masih kurang. Dalam hal ini disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang cenderung konvensional, di mana siswa hanya menerima materi secara pasif tanpa keterlibatan aktif. Akibatnya, siswa sulit mengaplikasikan norma yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, pendekatan yang dianggap efektif yaitu pendekatan contextual teaching and learning. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, penerapan pendekatan contextual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Yang kedua, proses penerapan pendekatan contextual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Dan yang terakhir, kesulitan guru dalam penerapan pendekatan contextual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian mixed method. Tipe sequential explanatory strategy adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Desain explanatory sequential merupakan cara pengumpulan data yang diawali dengan mengumpulkan data kuantitatif, kemudian dilanjutkan pengumpulan data kualitatif untuk membantu menganalisis data yang diperoleh secara kuantitatif. Sehingga hasil penelitian dengan desain ini bersifat menjelaskan suatu gambaran umum atau generalisasi. Hasil kuantitatif untuk menjawab ada tidaknya peningkatan pada siswa sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan dan tujuan dari metode kualitatif, yaitu sebagai tindak lanjut dari hasil kuantitatif untuk membantu menjelaskan hasil kuantitatif. Metode kuantitatif pada penelitian ini menggunakan eksperimen dengan one group pretest dan post-test. Hasil penelitian berdasarkan grafik di samping, terdapat peningkatan dari hasil penelitian pretest terhadap hasil penelitian post-test. Berdasarkan hasil analisis data di atas, terdapat perbedaan nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata post-test yang memiliki selisih 35,00. Selanjutnya dilakukan dari tes normality. Berdasarkan dari hasil pretest dan post-test di samping, hasil pretest 0,347 lebih besar dari 0,05 sehingga data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan hasil pretest 0,030 kurang dari 0,05 sehingga data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan dari kedua data pretest dan post-test merupakan data yang berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Maka dilanjutkan dengan uji non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Berdasarkan tabel uji non-parametrik Wilcoxon,
diketahui bahwa nilai sig 2 tail 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, yakni HO ditolak dan HA diterima, sehingga hasil uji non-parametrik yaitu uji Wilson menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Setelah menggunakan pendekatan pembelajaran contextual teaching and learning, selama proses penerapan pendekatan contextual teaching and learning berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan hasil, tidak ditemukan kesulitan yang terlalu signifikan, dan kesulitan tersebut masih dapat diatasi sehingga tidak menjadi penghalang dalam berinovasi menggunakan pendekatan contextual teaching and learning pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dalam kesimpulannya, dapat saya simpulkan untuk melihat peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan pendekatan contextual teaching and learning dilakukan uji normalitas, yaitu uji Paired, sampel t-test, dan uji NGen. Berdasarkan hasil uji analisis tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan pendekatan contextual teaching and learning pada klasifikasi cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 5. Pada proses penerapan contextual teaching and learning berjalan dengan baik, mengikuti langkah-langkah yang sesuai dan pembelajaran yang lebih bermakna. Adapun terkait kesulitan guru dalam penerapan contextual teaching and learning ini, terdapat beberapa kesulitan namun masih bisa diatasi sehingga penerapan contextual teaching and learning dapat meningkat kemampuan berpikir kritis sangat efektif. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadikan motivasi kepada guru dan siswa dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.